Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ketiga mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Tumbuhan, kali ini kita akan mempelajari mengenai proses difusi, osmosis, plasmolisis, dan imbibisi. Terlebih dahulu, kita perlu mengetahui bahwa keempat proses ini melibatkan gerakan partikel. Dalam aktivitas hidupnya, kita tahu bahwa tumbuhan selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal misalnya adanya partikel-partikel dari luar yang diperlukan bagi pertumbuhan, sehingga harus diserap melalui akar maupun daun dan bagian tumbuhan lain. Akibatnya, terjadi pergerakan partikel. Pergerakan partikel ini dapat terjadi dua arah, ke dalam maupun keluar. Prosesnya bisa berulang secara siklus. Tanaman dapat bertambah besar ukurannya karena adanya bahan tambahan berupa partikel. Partikel berupa ion atau molekul yang masuk, misalnya berupa NH4+, NO3-, karbon dioksida, dan air. Molekul yang keluar, misalnya oksigen, yang merupakan hasil dari proses fotosintesis, dan air dalam bentuk uap. Masuk dan keluarnya partikel melalui proses difusi, osmosis, dan imbibisi. Contoh misalnya kalian perhatikan bahwa dalam proses pertumbuhannya, misalnya dari tanaman kelapa, tunas kelapa di sini mengalami proses gerakan partikel, ion, dalam hal ini adalah unsur hara dan garam mineral, serta air dalam bentuk cairan, masuk ke dalam akar, dipergunakan oleh tunas dari kelapa ini untuk tumbuh, dan dalam proses pertumbuhan dan aktivitasnya memerlukan karbon dioksida untuk proses fotosintesis, menghasilkan oksigen yang merupakan hasil sampingan dari fotosintesis, dan uap air yang merupakan hasil dari transpirasi. Untuk selanjutnya, semua partikel tersebut akan digunakan bagi pertumbuhan pohon kelapa tersebut. Kita mulai proses pergerakan partikel yang kita sebut dengan istilah difusi. Perlu dipahami bahwa difusi didefinisikan sebagai perpindahan partikel zat atau molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Ada istilah konsentrasi di sini. Difusi didorong oleh adanya gradien konsentrasi. Artinya, ada perbedaan konsentrasi antara asal partikel dan bagian yang dituju oleh partikel tersebut. Proses difusi akan terhenti ketika tidak ada lagi gradien konsentrasi. Kita sebut dengan istilah keseimbangan dinamis. Nah, dalam konsentrasi ada 3 istilah yang perlu kalian pahami. Yang pertama, ada yang disebut hipertonis, konsentrasi tinggi, hipotonis, konsentrasi rendah, dan isotonis, seimbang. Kalau kalian perhatikan pada gambar di samping, kita perhatikan bahwa dalam sebuah atau segelas air dicemplungkan sebongkah gula. Gula tersebut akan mengalami difusi. Artinya, dari konsentrasi gula tinggi, gula tersebut akan terdifusi ke air yang konsentrasi gulanya rendah sampai terjadilah keseimbangan di sini. Artinya, konsentrasi antara gula asal dengan konsentrasi larutan sekarang sama. Nah, secara ringkas bisa dilihat proses difusi dari konsentrasi tinggi menuju ke arah konsentrasi rendah. Pertanyaan 1. Nah, sekarang tadi kita berikan penekanan untuk difusi ada pada konsentrasi. Apa sih yang dimaksud dengan konsentrasi? Kita lanjutkan. Gerakan partikel dapat diukur lajunya dengan rumus V sama dengan 8 RT pangkat setengah per Pi kali M, di mana V sama dengan laju dalam cm per second, R adalah tetapan gas 8,314 Joule per mol Kelvin, suhu dalam Kelvin, massa dalam bentuk berat molekul, serta Pi 3,14.
Difusi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat difusi. Massa, semakin besar massa, maka difusi akan semakin lambat. Kelarutan, semakin besar, maka akan semakin cepat proses difusinya. Kemudian beda potensial konsentrasi, makin besar, maka akan semakin cepat juga proses difusinya. Contoh misalnya pada tumbuhan, difusi yang terjadi pada stomata. Stomata terletak pada permukaan bagian bawah dari daun. Difusi yang terjadi adalah difusi gas, di mana gas karbon dioksida masuk melalui stomata menuju ke kloroplas. Pada kloroplas terjadilah proses fotosintesis. Fotosintesis menghasilkan glukosa dan unsur sampingan yaitu oksigen. Oksigen sekarang didifusikan keluar dari jaringan daun melalui stomata. Selain itu, ditranspirasikan juga uap air melalui proses difusi. Selanjutnya, osmosis. Nah, perhatikan sekarang. Osmosis adalah gerakan air. Ya, gerakan air dari potensial air yang lebih tinggi ke potensial air yang lebih rendah melewati membran selektif permeable sampai tercapai keseimbangan dinamis. Ya, jadi osmosis, perpindahan air dari potensial air lebih rendah tinggi ke potensial air lebih rendah melalui membran selektif permeable. Diketahui dalam biologi itu ada 4 sifat membran. Yang pertama permeable, artinya dengan mudah dilewati berbagai macam zat. Contohnya bisa dilewati oleh solvent dan bisa dilewati oleh solut. Sebaliknya, untuk semi-permeable dapat dilewati oleh solvent tetapi tidak dapat dilewati oleh solut. Selective permeable dapat dilewati oleh solvent tapi bisa atau tidak bisa dilewati oleh solut, tergantung apa solutnya. Kemudian impermeable, artinya tidak bisa dilewati oleh solvent dan tidak bisa dilewati oleh solut. Contoh membran adalah membran plasma yang terdapat pada sel hewan, kemudian membran vakuola dan membran kloroplas yang terdapat pada sel tumbuhan. Nah, kalau kalian perhatikan gambar di samping, perhatikan bahwa di dalam larutan ini terdapat 2 macam molekul. Yang berwarna putih ini adalah molekul gula, kemudian yang berwarna hitam ini adalah molekul air. Nah, tadi didefinisikan bahwa osmosis itu adalah gerakan air. Gerakan air ya, dari potensial air lebih tinggi ke potensial air lebih rendah. Sehingga bagian yang memiliki potensial air yang lebih tinggi tentu saja punya konsentrasi H2O yang tinggi. Jadi lebih banyak bintik hitamnya daripada bintik putihnya. Sehingga air dari yang sebelah kanan, ini dia punya potensial air yang lebih tinggi, akan berpindah melewati membran selektif semipermeable ke area yang memiliki potensial air lebih rendah. Nah, sampai tercapailah keseimbangan dinamis. Misalnya, ini proses osmosis yang terjadi melewati membran sel sebagai membran selektif permeabelnya. Jadi biasanya yang mengalami osmosis itu adalah oksigen, karbon dioksida, dan air. Bisa diperhatikan pada video berikut. Can you smell that delicious cake? Have you ever wondered why your fingers prune in water, or how plants manage to take up nutrients from the soil? All of these things require the movement of substances by either diffusion,
osmosis, or active transport. In this two-part series, we're going to discover how cells take in useful substances and remove waste using these three methods of transport. The exchange of materials occurs between cells and their environment across the cell membrane. To make this exchange as efficient as possible, some organisms have evolved specialized exchange surfaces, like the alveoli in the lungs, or root hairs in plants, or the nephrons in kidneys. Depending upon what is being exchanged and which direction along the concentration gradient things are traveling, will determine whether diffusion, osmosis, or active transport will be used. Let's start with diffusion. The lovely smells of the cake spread around the room by diffusion. Diffusion is the process in which particles spread out from each other. They move from high concentration, so right by the cake, to an area of low concentration, so everywhere else in the room. In diffusion, particles move down the concentration gradient until they are evenly distributed. For particles to move like this, they need to be a gas or particles of a dissolved substance. Diffusion is seen throughout nature and allows substances to pass into or out of cells across the cell membrane. But they must be dissolved, and there must be a concentration gradient that they can move from high concentration to low concentration. Gas exchange in the lungs, so oxygen moving from the alveoli into the blood, and carbon dioxide from the blood into the alveoli, are both great examples of diffusion. Carbon dioxide moving from the air into the leaves of plants also moves by diffusion, but it doesn't have to be a gas. How digested foods like amino acids move from the small intestine into the blood also moves by diffusion. You can also have facilitated diffusion, where the movement is still down the concentration gradient, but special carrier proteins are required to enable the movement. Glucose and ions need carrier proteins to move across the membrane. Osmosis is very similar to diffusion, but just for water. It is the movement of water into or out of a cell. Again, it is the movement from a dilute solution, so high concentration of water molecules, down the concentration gradient to a more concentrated solution, so low concentration of water molecules. The water molecules move across a partially permeable membrane. Water molecules move at random, so some do go back across the membrane. But the overall net effect is that there is movement to the more concentrated side, or the side with less water, until equilibrium is reached, or until there is no net movement of water anymore. Osmosis out of a cell can cause big changes. Animal cells shrivel up, and in plant cells the membrane and cytoplasm shrink away from the cell wall, causing the cell to become flaccid. And if osmosis causes lots of movement of water into the cell, plant cells swell and become turgid. They have a strong cell wall which prevents them from bursting, whereas animal cells don't have a cell wall, and so they burst. The absorption of water by plant roots and the absorption of water in the small intestine and the colon all use osmosis. So we know all about the movement of gases and water. But what is active transport for? Watch part 2 to learn about active transport. Oke, jadi kita lanjutkan. Arah gerakan air pada saat osmosis, ini yang perlu diperhatikan mengenai ciri atau karakteristik dari peristiwa osmosis, yaitu air bergerak dari potensial air tinggi ke potensial air rendah. Artinya, dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih kental. Osmosis terhenti saat tercapai keseimbangan dinamis. Saat keseimbangan dinamis, potensial air sama. Bila salah satu bagian tidak terbatas, misalnya kadar air tanah, jadi tanah menyediakan air dalam jumlah besar, maka potensial air sama dengan bagian yang tidak terbatas tersebut. Tapi dalam sistem tertutup misalnya, jika kedua bagian terbatas, maka potensial air akhir merupakan rata-rata dari keduanya. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur potensial solut atau potensial dari larutan pada saat terjadi keseimbangan? Ini biasanya dilakukan dengan eksperimen menggunakan jaringan berwarna. Contohnya pada epidermis daun Rhoeodiscolor atau daun jadam. Dimasukkan ke larutan dengan berbagai konsentrasi.
Nah, potensial solut jaringan adalah potensial solut larutan yang menyebabkan 50% jaringan mengalami plasmolisis. Artinya, untuk gambar yang paling kiri misalnya, ini jaringan epidermis dimasukkan ke dalam larutan dengan konsentrasi rendah. Bisa kalian perhatikan dari sel tampak masih penuh. Sedangkan pada gambar yang paling kanan, ini jaringan dimasukkan ke dalam larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Kita perhatikan bahwa lebih dari 50% sel mengalami plasmolisis. Nah, sedangkan potensial solut dari jaringan bisa kita perhatikan dari gambar yang tengah. Diperhatikan bahwa hanya 50% sel yang terdapat pada jaringan yang mengalami plasmolisis. Jadi, keadaan seimbang. Itulah yang disebut sebagai potensial solut jaringan. Di dalam vakuola, sel terdapat solut, artinya senyawa terlarut, sehingga menurunkan potensial air. Nah, perhatikan bahwa potensial air tinggi jika kandungan air banyak, artinya konsentrasi rendah. Semakin banyak solut atau zat terlarut yang masuk ke dalam larutan, maka potensial air akan menurun. Nah, karena potensial air turun dari daerah sekitar, maka akan terjadi peningkatan potensial osmotik. Artinya, gradien konsentrasi antara di luar sel dengan di dalam sel semakin berbeda, sehingga potensial osmotik juga meningkat. Akibatnya, air akan masuk ke dalam sel. Jika air masuk ke dalam sel, air akan disimpan di dalam vakuola. Akibatnya, vakuola membesar, kemudian menekan membran plasma ke dinding sel. Ini menyebabkan peningkatan tekanan turgor atau potensial tekanan. Akibatnya, sel menjadi turgid atau kaku. Nah, sebaliknya, jika potensial air di dalam sel besar, kemudian potensial air di luar sel turun, maka air dari dalam sel akan berosmosis keluar dari sel. Ini akan mengakibatkan membran plasma lepas dari dinding sel, sehingga mengakibatkan membran plasma mengkerut. Peristiwa ini kita sebut sebagai peristiwa plasmolisis. Sel menjadi flasid atau layu. Pertanyaan 2. Tadi disinggung istilah solvent dan solut. Apa sih yang dimaksud dengan solvent? Apa yang dimaksud dengan solut? Oke, kita lanjutkan. Plasmolisis. Plasmolisis adalah proses terlepasnya membran plasma dari dinding sel karena sel berada pada lingkungan yang hipertonik, artinya potensial air rendah. Terjadi eksoosmosis. Eksoosmosis ini artinya air dari dalam sel keluar dari sel. Sebagai akibatnya, vakuola mengecil. Bila sel yang mengalami plasmolisis dimasukkan ke lingkungan hipotonik yang memiliki potensial air tinggi, maka akan terjadi endosmosis. Artinya, air akan masuk ke dalam sel. Vakuola kembali membesar. Peristiwa ini disebut sebagai deplasmolisis. Jadi kalau kalian perhatikan di gambar sebelah kanan, gambar paling atas ini adalah sel pada kondisi normal atau kondisi seimbang. Gambar yang tengah ini adalah sel pada kondisi deplasmolisis atau sel dalam keadaan turgid, artinya banyak air yang masuk ke dalam sel. Sebaliknya, gambar yang terakhir ini adalah sel yang mengalami plasmolisis, artinya air keluar dari dalam sel. Misalnya ini sel normal,
sel yang mengalami deplasmolisis atau air masuk ke dalam sel, dan yang kanan ini adalah sel yang mengalami plasmolisis atau air keluar dari dalam sel. Contoh peristiwa plasmolisis bisa kita perhatikan pada pengamatan eksperimen dengan Royo discolor berikut ini. Ini peristiwa plasmolisis, artinya membran selnya lepas dari dinding sel. Kemudian jika dimasukkan ke larutan hipotonik, akan terjadi deplasmolisis kembali. Selanjutnya, peristiwa imbibisi. Imbibisi adalah proses penyerapan solvent oleh imbiban. Misal, penyerapan minyak oleh karet atau penyerapan air oleh benih. Imbibisi merupakan proses awal dari perkecambahan. Syarat imbibisi yang pertama, ada beda potensial. Tentu saja ini beda potensial air, karena imbibisi biasanya melibatkan solvent. Solvent yang umumnya ada di alam adalah air, dan imbiban. Imbiban itu adalah objek yang mengalami imbibisi. Jadi misalnya pada gambar di samping, objeknya adalah biji kacang. Jadi biji kacang ini sebagai imbibannya, kemudian air sebagai solventnya. Di dalam biji terdapat koloid bersifat hidrofil. Hidrofil itu maksudnya senang dengan air. Koloid bersifat hidrofil berupa matriks protein dan pati selulose yang menarik air dari lingkungan ke dalam biji. Oleh karena itu, pada saat perkecambahan, biji harus berada dalam lingkungan yang berair atau lembab. Itu salah satu syarat dari perkecambahan. Kapasitas imbibisi akan berbeda tergantung imbibannya. Misalnya, protein memiliki kapasitas imbibisi maksimum karena protein bersifat hidrofilik. Sebaliknya, pati memiliki kapasitas imbibisi yang lebih rendah, sedangkan selulosa paling rendah karena sulit menarik air. Karakteristik imbibisi yang diperhatikan adalah yang pertama, potensial air imbiban harus negatif. Karena potensial air maksimum adalah 0, maka kandungan imbiban di dalam biji harus memiliki potensial air negatif. Selama imbibisi, imbiban akan mengalami pertambahan volume. Karena air masuk ke dalam sel, maka sel mengalami pertambahan volume, sebab akibatnya imbiban juga akan bertambah volumenya. Yang ketiga, terjadi gradien potensial air. Potensial air di luar biji atau di luar imbiban lebih besar dari potensial air di dalam imbiban, sehingga air dari luar akan masuk ke dalam biji. Peningkatan suhu imbiban saat imbibisi karena imbiban melepas panas. Jadi akan ada peningkatan suhu pada saat imbibisi. Adsorpsi imbibate oleh imbiban karena ada daya tarik-menarik. Artinya, imbiban menarik imbibate atau air dari lingkungan ke dalam biji. Faktor yang mempengaruhinya misalnya tekanan. Semakin tinggi tekanan akan semakin cepat proses imbibisi. Kemudian tekstur imbiban, semakin sulit ditembus air, maka proses imbibisi akan semakin lambat. Jadi banyak biji memiliki tekstur biji yang berbeda. Ada yang mudah ditembus oleh air, misalnya contohnya itu adalah kacang hijau menjadi kecambah. Kemudian ada juga biji yang sulit ditembus oleh air, misalnya biji karet. Nah, proses imbibisinya akan berbeda di antara kedua biji tersebut. Kemudian pH medium ini akan mempengaruhi proses imbibisi. Biasanya imbibisi akan lebih mudah terjadi pada pH asam. Kemudian yang keempat, ketertarikan imbiban terhadap imbibar. Jadi, antara imbiban dengan imbibarnya harus cocok.
Kondisi pentingnya misalnya gradien potensial air antara imbiban dan imbibat itu harus memiliki gradien yang besar, sehingga akan mempermudah masuknya air ke dalam biji. Daya tarik imbiban terhadap imbibat, kemudian peningkatan imbibisi saat terjadi peningkatan suhu. Contoh misalnya video dari proses imbibisi. Imbibition is a special type of diffusion wherein a solvent, such as water, called the imbibate, is absorbed by a dry material called the imbibant, without forming a solution. Imbibition results in a significant increase in the volume of the imbibant. For imbibition to occur in a system, there should exist certain degree of affinity between the imbibant and imbibate. Syarat imbibisi. Yang There should pertama, also exist a potential ketertarikan antara gradient imbiban between dan the imbibate, same. kemudian Several potensial factors can gradien affect dari air. imbibition, such as Beberapa temperature, faktor yang pH, mempengaruhi imbibisi, texture of temperatur, imbibant, pH, tekstur, affinity of the ketertarikan imbibant for the imbiban dan imbibate, imbibate, serta physical and chemical nature of imbibant sifat and fisik dan imbibate, kimia dari etc. imbiban dan imbibate. The phenomenon of imbibition plays an important Di role alam in misalnya nature. imbibisi terjadi pada Plant seeds are able to pertumbuhan biji germinate dan and grow due to perkecambahan, imbibition. It is also kemudian the first penyerapan step in the air, absorption of water by any dan system. turgiditas sel. Imbibition is also greatly responsible for the turgidity of cells. In this experiment, we'll demonstrate this important phenomenon of Eksperimen imbibition yang using menunjukkan plant seedlings. proses For this experiment, we'll imbibisi. need the following: a graduated cylinder, dry Jadi di sini seeds, dia and menggunakan water. gelas ukur, Begin the biji, experiment dan by air. adding a certain volume of dry seeds Dimasukkan into the biji dalam graduated volume cylinder. tertentu, Add a certain volume of kemudian water to the ditambahkan air seeds. pada volume Leave the tertentu, seeds in the cylinder kemudian overnight. dibiarkan selama Observe the beberapa seeds the waktu. next day. You'll notice that the overall volume Setelah occupied by the eksperimen, seeds and the water in ternyata the volume cylinder dari remains biji basically meningkat, the same. namun volume You'll also dari find that air the volume tetap. occupied by the Ini seeds menunjukkan bahwa in tidak the terjadi cylinder have perubahan increased about jumlah atau twofold, volume while the air, volume occupied namun by the air water have yang tadi masuk correspondingly pada decreased. This eksperimen shows that the pertama dry seeds began menyebabkan absorbing the pertambahan water in the volume cylinder pada to eventually imbibannya. increase in size and volume. How much ever water has been absorbed by the seeds is reflected by a corresponding decrease in the volume of water in the cylinder and vice versa. This simple experiment demonstrates the phenomenon of imbibition in seeds. Pertanyaan ketiga. Tadi kita sudah bicara mengenai difusi, mengenai osmosis, mengenai plasmolisis. Nah, imbibisi biji saat perkecambahan melibatkan mekanisme difusi atau mekanisme osmosis. Ya, jadi diingat kembali definisi dari difusi dan definisi dari osmosis. Nah, pada saat imbibisi, apakah melibatkan mekanisme difusi atau mekanisme osmosis? Silakan dijelaskan pada link Google Form yang nanti akan saya sediakan. Sekian untuk perkuliahan pertemuan ketiga. Presensi kehadiran dan jawaban dari pertanyaan dapat diisi melalui Google Form di link yang saya berikan berikut. Absensi kehadiran dan tugas saya tunggu paling lambat hari Senin tanggal 2 November. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.